The Canadian province of Ontario says it will slap a 25% surcharge on electricity exported to the U.S. We read in Politico that Ontario Premier Doug Ford threatened to shut off his province's electricity exports. Kanada secara tradisional dipandang sebagai mitra dagang yang stabil dan dapat diandalkan bagi Amerika Serikat. Tetapi eskalasi tarif baru-baru ini mulai membebani hubungan jangka panjang tersebut. Sebuah perubahan yang sedang diikuti secara dekat oleh penjelajahan elang dalam liputan berkelanjutan kami. Carney menyatakan, berakhirnya kedekatan gaya lama. Pada 27 Maret 2025, Perdana Menteri terpilih Mark Carney secara resmi menyatakan bahwa era panjang kedekatan gaya lama dengan Amerika Serikat telah berakhir. Meskipun para pengkritik awalnya menganggap kata-katanya sebagai retorika sebelum pemilu, perubahan kebijakan baru-baru ini menegaskan bahwa Ottawa sedang bersiap untuk menyelaraskan kembali pendekatannya terhadap tetangganya di selatan. Pemerintahan Carney memberi sinyal adanya pergeseran tajam dari dekade ketergantungan ekonomi dan kerja sama politik. Berbicara di parlemen, Carney menegaskan bahwa Kanada tidak akan lagi mentolerir apa yang ia gambarkan sebagai perlakuan tidak adil dan pemaksaan ekonomi oleh Washington. Secara khusus, ia menyinggung tarif sepihak yang baru-baru ini diberlakukan oleh ASEAN dan menekankan niat Kanada untuk bertahan. Perdana Menteri mengisyaratkan bahwa kekuatan perdagangan besar Kanada meliputi minyak, gas alam, LNG, listrik tenaga air, dan ekspor otomotif bisa dimanfaatkan sebagai senjata dalam konflik ekonomi yang mungkin meningkat. Ucapannya, kami tidak akan mundur, menggema kuat di dalam negeri, memperkuat solidaritas nasional, sambil memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan pembuat kebijakan dan industri AS yang bergantung pada sumber daya Kanada. Ekspor energi, kartu as terkuat Kanada. Minyak dan gas alam Kanada adalah pemasok energi asing terbesar bagi Amerika Serikat, dan ketergantungan ini kini bisa menjadi beban. Pada 2024, Kanada mengekspor minyak mentah senilai lebih dari 70 miliar dolar ke Amerika, menyumbang hampir 20% dari total impor minyak Amerika. Selain minyak, Kanada juga mengirim sekitar 9 miliar meter kubik gas alam cair, LNG, setiap tahunnya, membantu memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan industri di beberapa negara bagian AES bagian utara dan timur laut. Dalam pidatonya pada 27 Maret, Carney secara langsung mengaitkan keputusan ekspor energi di masa depan dengan apa yang ia sebut sebagai agresi ekonomi dari Washington. Ia memperingatkan bahwa jika AS terus memberlakukan tarif sepihak, Kanada akan dipaksa untuk meninjau kembali kemurahan hati dan stabilitas rantai pasokan energinya. Listrik ekspor penting lainnya yang sering terabaikan adalah listrik, sebagian besar bersih dan terbarukan. Pada 2024, Kanada mengekspor sekitar 65 terawatt jam listrik ke Amerika Serikat, cukup untuk memenuhi hingga 20% konsumsi listrik tahunan di beberapa wilayah, khususnya Midwest bagian atas dan New England. Listrik ini, yang sebagian besar dihasilkan oleh bendungan tenaga air di Quebec dan British Columbia, biasanya dijual ke utilitas Amerika Serikat dengan tarif yang menguntungkan. Namun, per 28 Maret 2025, para pelaku industri dan analis energi berspekulasi bahwa Ottawa dapat memberlakukan pembatasan ekspor, mengenakan tarif baru, atau menegosiasikan ulang perjanjian harga. Tindakan apapun dari ini kemungkinan besar akan memicu kenaikan harga listrik di negara-negara bagian AS yang terdampak, meningkatkan tekanan pada jaringan listrik, dan berpotensi mengganggu hasil industri. Sektor otomotif dalam ancaman. Industri otomotif Amerika Utara yang sangat terintegrasi kini menghadapi kemungkinan gangguan besar. Pada 2024, Kanada mengekspor kendaraan dan suku cadang otomotif senilai lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat ke Amerika Serikat. Ini mencakup kendaraan yang sepenuhnya dirakit dan komponen penting yang sangat dibutuhkan di jalur produksi manufaktur AES. Selain itu, suku cadang buatan Amerika secara rutin dikirim ke pabrik Kanada untuk perakitan akhir, mencerminkan kolaborasi lintas batas yang rumit yang telah mendefinisikan industri ini selama puluhan tahun. Tetapi keseimbangan ini kini terancam. Pada 28 Maret,
Pemerintah Amerika Serikat secara tiba-tiba membatalkan program insentif pajak utama untuk produsen kendaraan listrik, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan di Ottawa sebagai serangan terhadap perusahaan Kanada. Sebagai tanggapan, muncul rumor yang menyatakan bahwa pemerintah Kanada dapat memberlakukan tarif balasan terhadap merek mobil Amerika, khususnya yang seperti Tesla, yang sangat bergantung pada bahan mentah dan komponen khusus dari Kanada. Tarif semacam itu dapat meningkatkan biaya produksi, menunda rantai pasokan, dan pada akhirnya menaikkan harga kendaraan bagi konsumen Amerika Utara. Pertanian, bom waktu yang siap meledak. Perdagangan pertanian antara Kanada dan Amerika Serikat adalah pilar utama perdagangan bilateral lainnya dan yang mungkin segera dijadikan senjata. Kedua negara memperdagangkan barang pertanian senilai sekitar 45 miliar dolar pada 2024, termasuk gandum, kanola, daging sapi, daging babi, produk susu, dan makanan olahan. Dalam pidato parlementernya pada 27 Maret, Perdana Menteri Carney menegaskan bahwa sektor ini tidak akan dikecualikan dari tindakan balasan. Salah satu target potensial adalah kanola. Kanada mengekspor sekitar 6 miliar biji dan minyak kanola ke ASR tahun lalu. Ekspor ini penting tidak hanya untuk pengolahan makanan, tetapi juga untuk pakan ternak di peternakan Amerika. Penghentian atau pembatasan pengiriman kanola dapat memicu lonjakan tajam biaya produksi pangan, terutama bagi produsen susu dan daging di Midwest. Tarif tambahan atau kuota pada gandum, produk susu, atau daging olahan dapat semakin menekan rantai pasokan dan mendorong kenaikan harga konsumen secara keseluruhan. Para ekonom memperingatkan bahwa sektor pertanian, karena sifatnya yang sensitif dan esensial, dapat menjadi medan konflik yang paling volatil dan penuh muatan politik dalam eskalasi perang dagang ini. Gambar besar. Hubungan dagang senilai 900 miliar dalam bahaya. Skala perdagangan Kanada-Amerika Serikat tidak bisa diremehkan. Pada 2024, kedua negara memperdagangkan lebih dari 900 miliar dolar barang dan jasa, menjadikan hubungan ini salah satu hubungan dagang bilateral yang paling luas dan terintegrasi di dunia. Dari bahan mentah dan mesin industri hingga produk pertanian dan barang konsumen, ikatan ekonomi ini mencakup hampir setiap sektor. Dalam pidatonya pada 27 Maret, Perdana Menteri Carney menekankan risiko mengganggu kemitraan ekonomi yang sangat erat ini, memperingatkan ketergantungan timbal balik terlalu kompleks untuk diuji dengan tarif sepihak. Pernyataannya adalah pesan langsung kepada Washington. Keputusan politik jangka pendek dapat membawa konsekuensi luas. Sementara Amerika Serikat merespons dengan seruan singkat untuk perdagangan yang adil dan dialog berkelanjutan, belum ada negosiasi atau konsesi formal yang dibuat. Keheningan yang berkepanjangan ini hanya memperkuat spekulasi bahwa Ottawa sedang bersiap untuk pergeseran strategis jangka panjang yang berpotensi mengurangi kohesi ekonomi Amerika Utara. Menjangkau Eropa dan Asia. Seiring meningkatnya gesekan diplomatik dengan Washington, Kanada secara aktif menjajaki kemitraan baru di luar negeri. Pada 27 Maret, Perdana Menteri Carney melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Prancis dan Inggris, di mana ia mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemimpin dan menteri perdagangan Eropa. Menurut orang dalam, pembahasan difokuskan pada upaya meletakkan dasar untuk ekspor energi yang diperluas dan kerjasama otomotif, mungkin termasuk usaha patungan dan koridor perdagangan baru yang sepenuhnya melewati Amerika Serikat. Media Eropa secara terbuka mempertanyakan apakah Kanada sedang keluar dari bayang-bayang ASO, gagasan yang tidak dibantah oleh Carney. Bahkan, pernyataan publiknya di Paris menunjukkan adanya keinginan yang meningkat untuk pergeseran ekonomi, dengan Eropa dan Asia dipandang sebagai pasar yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Para pakar perdagangan mencatat bahwa bahkan kesepakatan awal dengan negara-negara Uni Eropa, terutama di sektor energi, teknologi bersih, dan kendaraan listrik, dapat secara signifikan menggeser rantai pasokan global, mengurangi dominasi Amerika Utara di beberapa bidang dan menciptakan lingkungan perdagangan multipolar yang baru. Akankah Kanada cabut kolokan listrik? Dari semua senjata ekonomi potensial yang dimiliki Kanada, listrik termasuk yang paling langsung dan mengganggu. Pada 2024, Kanada mengekspor lebih dari 3 miliar dolar listrik ke Amerika Serikat.
sebagian besar ke negara-negara perbatasan utara, seperti New York, Michigan, dan Vermont. Ekspor ini tidak hanya menyediakan pelengkap vital bagi pasokan listrik domestik, tetapi juga membantu menstabilkan jaringan regional dan harga energi. Pernyataan Perdana Menteri Carney bahwa kami akan menempatkan minyak dan listrik di atas meja ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai peringatan bahwa Kanada siap memanfaatkan bahkan ekspor terpentingnya jika diprovokasi. Reaksi dari pejabat energi Amerika Serikat cepat dan penuh kekhawatiran. Beberapa memperingatkan bahwa penghentian penuh atau pajak berat atas listrik Kanada dapat menyebabkan pemadaman bergilir, lonjakan tagihan energi konsumen, dan gangguan pada manufaktur. Meski begitu, Carney tetap tegas dalam pernyataan lanjutan pada 28 Maret. Kami tidak mengatakan kami destruktif, tetapi kami tidak bisa diam saja saat menjadi sasaran ekonomi. Sikapnya menegaskan pergeseran yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri Kanada yang memprioritaskan kedaulatan nasional dan rasa hormat timbal balik bahkan dengan risiko dampak ekonomi. Integrasi mendalam membuat pembalasan jadi berisiko. Sektor otomotif Kanada sangat terjalin dengan ekosistem manufaktur Amerika Utara, menjadikan setiap langkah menuju pembalasan dagang sebagai manuver berisiko tinggi. Pabrik-pabrik Kanada merakit sekitar 1,8 juta kendaraan setiap tahun, dan lebih dari separuhnya dijual langsung ke konsumen AS. Namun hubungan itu lebih dalam lagi. Banyak kendaraan ini bergantung pada komponen buatan Amerika, dari sistem elektronik hingga bagian sasis, yang dikirim lintas batas secara tepat waktu. Ketergantungan kompleks ini telah lama dipandang sebagai kekuatan dalam hubungan Amerika Serikat-Kanada. Namun, kini hal ini menjadi kerentanan serius bagi kedua negara. Dengan mantan Presiden Trump memberlakukan kembali tarif atas kendaraan impor, keputusan yang oleh banyak pihak di Ottawa dianggap bermotif politik. Kanada semakin ditekan untuk merespons. Jika Ottawa memberlakukan tarif balasan atas suku cadang otomotif AAA, dampaknya kemungkinan besar akan terasa dalam hitungan hari. Pusat produksi besar di negara bagian seperti Michigan dan Ohio yang sudah beroperasi dengan pasokan minim bisa menghadapi penundaan, penghentian produksi, dan gangguan tenaga kerja. Para pemimpin industri memperingatkan efek domino, PHK, kenaikan harga kendaraan, dan menurunnya kepercayaan investor. Dalam sektor yang dibangun atas kecepatan dan sinkronisasi, retakan kecil pun bisa berdampak jauh melampaui jalur perakitan. Pada tahap ini, satu-satunya kepastian adalah penderitaan bersama, dan pertanyaan yang menggantung adalah siapa yang akan mundur lebih dulu. Rantai pasokan pangan bisa runtuh. Selain mesin dan logam, perdagangan pangan antara Kanada dan Amerika Serikat membentuk salah satu jalur perdagangan lintas batas yang paling vital. Ekspor Kanada berupa gandum, daging babi, daging sapi, produk susu, dan makanan olahan menjadi dasar operasi bagi banyak jaringan supermarket, produsen makanan, dan sektor pertanian AS. Pada 2024, ekspor ini mencapai lebih dari 5 miliar dolar, dan dengan pertumbuhan populasi serta volatilitas iklim yang meningkat, angka itu diperkirakan akan naik pada 2025. Beberapa negara bagian Amerika Serikat, khususnya di Midwest dan Timur Laut, bergantung pada gandum Kanada untuk keperluan memanggang, kanola untuk pakan ternak, dan impor produk susu guna menstabilkan harga retail. Gangguan tiba-tiba pada rantai pasokan ini bisa menyebabkan kekurangan langsung, membuat harga toko melonjak, dan mengurangi akses terhadap bahan pokok. Pada 28 Maret, seorang pelobi pertanian terkemuka memperingatkan di televisi nasional, jika rantai ini putus, inflasi pangan bisa lepas kendali, dan dengan cepat. Dampak geopolitik dari hal ini tidak hanya bersifat ekonomi. Kenaikan harga pangan secara tidak proporsional mempengaruhi keluarga kelas pekerja, menjadikan perdagangan pangan isu yang sangat sensitif dengan implikasi politik yang besar. Apa yang dulu menjadi model kerja sama pertanian yang mulus kini berada di ambang menjadi titik krisis. Rencana pembalasan 2 April. Apa yang akan datang? Dengan ketegangan yang meningkat, perhatian kini tertuju pada apa yang banyak disebut sebagai strategi pembalasan 2 April dari Kanada.
Meskipun pemerintah federal tetap bungkam, bocoran dari orang dalam dan laporan analis perdagangan mengarah pada respons yang diperhitungkan, menargetkan sektor-sektor AS yang sensitif secara politik. Ini kemungkinan mencakup suku cadang otomotif, logam dasar, seperti aluminium dan baja, serta produk pertanian, industri dengan kekuatan lobi kuat dan keterkaitan mendalam dengan negara bagian yang menjadi medan pertempuran pemilu. Yang mencolok, Ottawa belum mengganggu ekspor energi untuk saat ini. Ini secara luas dipandang sebagai langkah taktis untuk mempertahankan pengaruh jangka panjang sambil menghindari krisis energi langsung di kedua sisi perbatasan. Sebagai gantinya, pejabat Kanada diam-diam mempercepat pembicaraan perdagangan dengan mitra strategis di Eropa dan Asia. Kesepakatan baru di bidang energi dan manufaktur dikabarkan sedang disiapkan, yang berpotensi menjadi dasar pergeseran jangka panjang dari ketergantungan pada ATAS. Pendekatan dua arah ini, pembalasan terarah dipadukan dengan diversifikasi global, menandai era baru dalam strategi perdagangan Kanada. Meskipun sanksi secara resmi akan diumumkan pada 2 April, sektor swasta sudah bersiap menghadapi dampaknya. Perusahaan-perusahaan AS, terutama di bidang pertanian dan otomotif, sedang menyiapkan rencana darurat seiring waktu terus berjalan. Pesan tantangan dan kemandirian. Pidato Perdana Menteri Mark Carney pada 27 Maret bukan sekadar pernyataan kebijakan, itu adalah titik balik dalam sikap nasional Kanada. Kami sedang mempertimbangkan berbagai alternatif di setiap bidang, karena tidak ada lagi mitra yang kami percayai, ujarnya. Nada yang lugas dan cakupan yang luas dari pesan itu tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas. Kanada sedang meninjau kembali aliansinya, membentuk ulang ekonominya, dan merebut kembali kemandiriannya, meskipun harus membayar mahal. Kata-katanya menggema di seluruh negeri, mencerminkan meningkatnya keinginan publik untuk melepaskan diri dari pengaruh AS. Sementara pemerintahan Biden secara terbuka meremehkan konflik ini, sumber-sumber di Washington mengakui ada kecemasan yang tumbuh bahwa kebijakan proteksionis era Trump mungkin telah memicu reaksi geopolitik yang kini lepas kendali. Beberapa anggota parlemen Amerika menyerukan pembicaraan tingkat tinggi untuk meredakan ketegangan sebelum kerusakan menjadi tidak dapat diperbaiki. Tetapi waktunya semakin sempit dan kepercayaan yang dulunya menjadi landasan hubungan Kanada-AS cepat terkikis. Apa yang awalnya merupakan sengketa tarif kini telah meningkat menjadi konfrontasi yang lebih luas tentang kedaulatan, keadilan, dan masa depan salah satu kemitraan bilateral paling kompleks di dunia. Bagaimana menurut Anda? Akankah ini berkembang menjadi perang dagang penuh atau diplomasi akan menang? Dapatkah pengaruh Kanada di bidang energi dan otomotif membentuk ulang ekonomi AS atau kedua pihak akan menemukan titik temu sebelum semuanya terlambat? Tetap ikuti terus, bagikan pendapat Anda, dan jangan lupa untuk berlangganan pembaruan berikutnya saat kita mendekati titik balik krusial bagi Amerika Utara dan ekonomi global.